berpihak kepada siapakah gerakan mahasiswa sekarang? Rakyat, kelompok elit, atau diri sendiri? Karena sepertinya nih gerakan mahasiswa sekarang sudah mudah sekali ditunggangi kepentingan-kepentingan elit dan juga kelompok-kelompok tertentu nih. Apalagi jika ada yang menyuruh bergerak itu adalah senior seperti yang tadi udah sempat disinggung tadi ya. Lo gimana tuh? Gimana, Bir? Kalau kami telah saya tegaskan dari awal, kalau untuk berbicara politik praktis maupun senior maupun apa, kami menolak untuk mengikuti kalau politik praktis. Karena memang kalau politik praktis ini adalah berbahaya menurut saya. Karena memang mencederai independensi dari mahasiswa itu sendiri gitu. Ketika seseorang bilang ditunggangi segala macam, ya ditunggangi untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Selama fokusnya pokoknya ini untuk rakyat lah ya. Rakyat. Meskipun mungkin aspirasinya ya teman-teman senior atau mungkin anggota DPR itu juga punya semangat yang sama untuk itu. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau konteksnya memang targetnya ada tujuannya adalah untuk masyarakat. Batasannya tetap ya target goalnya adalah ini untuk kepentingan masyarakat ya. Iya, betul. Oke. Nih, saya mau nanya ke Sandi. Mahasiswa ini kan diistilahkan sebagai agent of change dan social control. Menurut kamu ya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sekarang khususnya di Batam deh, kita ngomong Batam ya, bagaimana? Kira-kira apa yang perlu kamu kritisi kamu sebagai agen perubahan itu? Mungkin Bang kalau masalah mengkritisi sih Bang, dari pemerintah sendiri, pemerintah daerah kurangnya RDP sih Bang. Maksudnya rapat dengar pendapat dari mahasiswa, masyarakat dan segala macam. Jadi kita itu belum pernah diajak lah Bang sebenarnya Bang. Oh, belum pernah? Belum pernah. Kalau selama saya menjabat ya Bang ya, belum ada RDP sih. Itu di kamu wakili GMKI. Ya. Atau teman-teman yang lain gimana? Sama juga? Kalau mungkin senior mungkin pernah sih mungkin. Karena kan kalau dari saya sendiri belum ada. Tidak jadi pernah itu mungkin lah Bang gitu. yang jadi kerinduan kita dari pemerintah untuk pemerintah. Adanya RDP biar kita juga bisa memberikan masukan atau mungkin kebijakan-kebijakan yang mungkin mencederai masyarakat. Jadi bisalah kita kasih masukan untuk mereka gitu Bang. Kalau Wira apa? Bagaimana mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah Batam sekarang? Kalau menurut saya memang mahasiswa itu kan adalah agen of change dan social control gitu kan. Setiap kebijakan penguasa itu tidak bisa langsung ibaratkan didistribusikan langsung diterima oleh masyarakat. Pasti ada step by step, bahkan juga ada penolakan terkait kebijakan itu, tergantung kebijakannya baik atau tidak kan gitu, seperti itu. Kalau di PMI sama. Sebenarnya kelemahan pemerintah Kota Batam ini adalah tidak pernah melibatkan kawan-kawan pemuda maupun mahasiswa untuk kita berdiskusi Bang, untuk kita merumuskan satu regulasi tentang kepemudaan contohnya gitu loh. Kita dituntut untuk melakukan perubahan, tetapi wadah untuk melakukan perubahan itu tidak ada. Regulasi untuk melakukan perubahan itu tidak pernah ada gitu loh. Nah jadi tolonglah libatkan kami kawan-kawan mahasiswa gitu kan, supaya ya apa yang menjadi Keresahan tuntutan dan juga keresahan dari masyarakat itu bisa kami sampaikan dan juga bisa kita diskusikan untuk kita mencapai kesepakatan yang baik gitu loh. Mestinya suara teman-teman ini kan paling enggak lebih netral ya. Kalau karena kan memang kita kan nggak diintervensi oleh siapapun Bang. Karena kan kita kan memang mandiri dan lain sebagainya gitu. Kalian jamin itu ya, maksudnya kalian benar-benar mewakili rakyat ya, tidak di bawah kepentingan tertentu ya. Nah ini mungkin penguasa atau pemerintah perlu melibatkan itu. Benar ya. Mahasiswa di Batam gitu loh. Dalam mengambil kebijakan-kebijakan juga keputusan untuk masyarakat pastinya ya. Mungkin gini, tadi jarang diajak untuk diskusi atau RDP ya. Menurut kalian saat ini apa yang kalian perjuangkan atau mungkin isu apa sih yang menurut kalian mungkin di momen apa kita ngobrol ini sekalian bisa sampaikan barangkali didengar oleh apa pemerintah atau penguasa Batam apa isu apa yang saat ini menurut kalian harus diperbaiki apa mungkin kami kemarin sudah berkirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Batam, mulai dari bansos, BLT dan lain sebagainya. Kami kemarin sudah melayangkan surat minta DPRD dan Pemko untuk melaksanakan RDP bersama kami. Tapi dari respon dari Dewan belum ada sejauh ini kapan ditentukan waktunya. Belum ada respon ya? Belum ada respon Bang, karena memang kalau ini tidak diawasi, ini bisa bahaya. Jangan sampai COVID ini menjadikan seseorang itu hanya untuk
mencari keuntungan, mencari kepentingan dia sendiri gitu loh. Kayak apa itu? Kayak apa? Maksudnya dalam pengenalan misalnya anggaran, misalkan penggunaan anggaran, jangan sampai anggaran yang besar ini untuk penanganan COVID itu mohon maaf tanda kutip itu dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu gitu loh. Jadi teman-teman mahasiswa itu ingin memastikan bahwa ini aman dan sampai ke orang yang benar-benar terdampak. Amanah atau tidak ya? Iya. dikelola benar ya. Dikelola Misalkan benar sampai ke bansos. orang yang benar-benar terdampak gitu loh, yang benar-benar membutuhkan, yang paling terdampak. Jangan ke orang yang mohon maaf dia mampu misalkan, tapi dapat juga bantuan langsung tunai, tapi sedangkan orang yang seharusnya dia dapat tapi nggak dapat gitu loh. Memang selama ini menurut pengamatan teman-teman di lapangan, mungkin Sandi bisa jawab apa? Ada penyelewengan mungkin atau ada pendistribusian bansos yang nggak tepat atau bagaimana? Ada sih, ada fakta ada di lapangan beberapa seperti yang tidak tepat lah untuk diberikan bantuan. Kayak mungkin rumahnya sudah punya mobil dia kan, tapi masih dikasih juga. Masih ya, dapat, ya. sayang ada juga itu ya. Ada, Ada. Bang. Ini nggak hoax kan? Ada kan? Nggak ada. Oh. Jadi kalian juga ada teman-teman anggota kalian juga yang keliling juga ya, Iya, data ya. Iya, data. benar Bang. Apalagi kami kemarin itu mengirim suratnya atas nama Cipayung kan. Jadi ada 5 organisasi di situ. Oh, Ada ini apa aja organisasi. Siapa aja tuh? 5 Jadi organisasi. ada PMI, ada GMKI, ada HMI, ada GMNI, sama IMM. Oh. Nah, jadi kami tergabung di Cipayung itu, Cipayung Plus, berkirim surat. Jadi kami sudah mengumpulkan bukti-bukti yang kami temukan di lapangan, baik itu di kader dari kader kami, baik di PMI maupun yang lain. Jadi kami ingin melaksanakan RDP dengan pihak Dewan dengan bukti-bukti yang telah kami temukan di lapangan, termasuk yang dibilang Ketua Sandi tadi, ditemukan yang udah punya mobil tapi masih dapat BLT. Tidak gitu, Pak. tepat Iya, sasaran. ini perlu dipertegas sih San. Iya. Maksudnya kalian udah ngasih surat nih, ada deadline nggak? Misalkan, kalau sampai tanggal 15 nggak ada kabar, kita turun ke jalan. Sorry, ini bisa bukan memprovokasi ya. Mungkin Maksudnya kita apa? Kita surati lagi sih Bang. Surati Iya, lagi. Kita suratin lagi. Nah, ini ngomong-ngomong itu tadi turun ke jalan, sekarang kan juga kan lagi COVID gini nih. Iya. Turun ke Oh, jalan. nggak bisa kan? Ya bisa. Nggak kan? bisa. Terus gimana caranya nanti kalau opsi turun jalan kalian tidak bisa? Bagaimana kalian menyampaikan Aspirasi. Ya, karena kami kan mengirim surat kan ini kan baru 2 kali Bang. Jadi kita itu kan punya batasan 3 kali. Jadi kami akan mengirim surat kembali kepada Dewan agar RDP ini segera dilaksanakan. Ya nggak tahu lah kapan mau dilaksanakan. Yang jelas kami cuma minta itu. Kami ingin berdiskusi atau ingin menyampaikan aspirasi kami yang kami temukan di lapangan masyarakat. Kami sampaikan kepada pihak pemerintah Kota Batam. Jadi anggota ke DPR ya, bukan ke Pemko ya, DPR dulu ya. DPR dulu Bang. Jadi kalau untuk turun karena situasi dan kondisi saat ini nggak memungkinkan untuk turun dan juga kita nggak diizinin juga oleh pihak stakeholder polisi gitu kan untuk kerumunan, keramaian. Jadi makanya masih banyak opsi yang lain yang bisa kita suarakan gitu Bang. Apalagi dengan teknologi yang canggih sekarang ini kan. Iya, demo virtual. Bisa ya. Kalian bikin Zoom atau semua diundang ke anggota DPR ini sama semua mahasiswa. Ini pertanyaan selanjutnya ada dari Asep Riwanto Sinaga nih. Hidup mahasiswa. Hidup. Wah, ini mahasiswa banget ya. Asep. Nah, izin bertanya nih Min. Mahasiswa adalah salah satu Adanya organ. ketua ini. Iya, Bang saya. Iya. Iya. Kenapa ya? Mahasiswa itu adalah salah satu organ masyarakat untuk melindungi serta menjalankan demokrasi di Indonesia nih. Aksi demo adalah salah satu gerakan demokrasi untuk menyampaikan pendapat apa yang menjadi hak kita sebagai warga negara yang tertuang dalam konstitusi. Nah, ini satu nih, lalu nih apakah new normal sekarang ini dapat menghambat demokrasi? Tadi juga udah sempat dijawab juga. Terus apa langkah mahasiswa untuk lebih menjaga kebutuhan demokrasi? Karena sekarang ini masyarakat takut nih untuk mengkritisi. Dikarenakan kebebasan berpendapat sudah dibatasi dengan adanya undang-undang ITE. Iya. Iya. Gimana pendapat kalian nih? Nah, betul ya. Jadi nggak bisa turun ke jalan. Kalau larinya ke sosial media, undang-undang ITE. Itu. Jadi agak kayak buah si malakama sebenarnya. Ya, apakah new normal sekarang ini dapat menghambat demokrasi? Sandi atau Wira? Kalau saya Sandi Bang, dulu. kalau khususnya di Batam sih kayaknya nggak ada new normal. Nggak ada new normal. Iya. Oh ya, kemarin kamu mempertanyakan soal new normal. Iya, kan? iya. Mungkin kan kayak kita nih berusaha normal, bukan new normal sih Bang. Berusaha normal kita menjalani apa yang menjadi kewajiban kita kayak bekerja dan segala macam lah. Jadi kita cuman mengikuti protokol dari kesehatan,
terus menjaga kesehatan itu aja sih bang. Oh, berarti sama ini dengan Pak Wali ini. Kata Pak Wali kan Batam ini normal-normal aja. Gitu aja. Karena kan kita mengikuti dari kebijakan Pak Wali kan bang. Ya, bagaimana kebijakannya mungkin itu yang terbaik untuk kita juga kan bang. Iya, tapi memang lebih enak normal-normal gini aja. Ya, meskipun di lapangan ya tetap harus pakai masker, tetap harus protokol kesehatan tetap ini ya. Pertanyaan kedua nih, apa langkah mahasiswa untuk lebih menjaga keutuhan demokrasi? Apa? Gantian Wira deh. Sekarang nih untuk di media sosial ya. Karena ada undang-undang ITE nih, kalau kita mensuarakan di medsos nih aman atau enggak kayak gitu kan. Media penyaluran untuk apa? Mengkritisi kan salah satunya ya kalau nggak bisa RDP misalnya nggak bisa, jadi itu nggak bisa. Gimana untuk menjaga keutuhan demokrasi sekarang? Kita kan negara demokrasi, mengkritisi itu tidak dilarang. Selagi itu punya referensi yang jelas, kritik secara baik dan kritik yang membangun. Nah, kalau misalkan yang kita kritisi itu tidak berdasarkan bukti-bukti yang jelas, ya otomatis kita memang akan dikenakan undang-undang ITE. Tapi kalau dia kritisi dengan referensi yang jelas, dengan bukti fakta yang jelas di lapangan, ya jangan pernah takut untuk mengkritik. Karena memang tugas mahasiswa itu adalah untuk mengkritik penguasa. Karena kalau bukan kita yang mengkritik, siapa lagi akan mengkritik? Emang ASN mau mengkritik wali kota tidak mau kan gitu kan? Ya justru kelompok mahasiswa lah yang kritik penguasa gitu loh. Karena memang kalau penguasa nggak diawasi itu memang akan cenderung kekuasaannya tidak ada yang pengawasan, tidak ada yang mengawasi. Jadi kritis dan kritiknya tetap jalan terus, bisa menggunakan sosial media tapi tetap dengan hati-hati. Hati-hati, sesuai dengan fakta, bukti yang jelas di lapangan, silakanlah mengkritik. Iya, mestinya mahasiswa lebih cerdas kan, jadi benar. tidak asal hoax tidak aja. asal hoax aja gitu ya. Saya mau tanya nih ke teman-teman. Menurut kalian kan sekarang dualisme kepemimpinan di Batam udah jadi satu nih. Kemarin ramai soal ex officio. Kalau kami kemarin dapat demo tuh. Kalian demo juga kemarin. Dan ini akhirnya kan sudah jadi satu. Menurut kalian selama ini bagaimana hasilnya? Maksudnya lebih bagus enggak sih? Sama aja sih bang. Sama aja. Nggak ada yang lebih bagus menurut saya ya. Menurut saya ya. PMI ya, mau gitu PMI ya. Yang lebih bagus berarti penurunan atau apa deh? Nggak ada, ibaratnya naik juga enggak, turun juga enggak, ibarat stagnan lah gitu loh. Nggak ada yang ya ibaratnya maupun dualisme maupun dualisme kepengurusan dengan satu orang pimpinan gitu kan. Tidak ada perubahan Batam ini. Batam seperti itu aja. Tapi secara ada industri ada Wir. Apa? Kalau dulu kan negara gaji 2 orang, sekarang paling nggak gaji 1 orang. Kita kan nggak tahu bang, kita nggak tahu lapangannya kan. Mana tahu memang secara undang-undang itu kan memang kalau untuk wali kota dia menjabat kepala daerah dan juga kepala BP misalkan. Bisa-bisa double kan ya. Bisa double. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Mana tahu gitu kan. Kalau menurut Sandi gimana San? Kalau saya sih mungkin lebih cepat aja bang dalam administrasi. Jadi kan turunan dari wali kota dari wali kota sendiri dari Pemda kan langsung turun naik ke PP langsung ya udah pengesahannya nggak ribet-ribet jadi ya bang. Berarti ada sesuatu yang lebih positif ya, ada positifnya, tetap ada yang baik. Secara administrasi, soal izin, soal pengurusan lebih cepat ya. Iya bang. Oke. Ya mahasiswa punya pandangan sendiri bebas ya. Satu pertanyaan terakhir dari Jul Hadril Putra. Mau nanya idealis itu apa sih? Dan penting apa tidak sih buat para mahasiswa, apakah masih ada idealisme itu di diri kalian nih? Penting ini. Pertanyaannya simpel tapi agak dalam bro. Apalagi Wira tadi udah jujur dia cita-cita pengen jadi anggota legislatif. Apa Sandi dulu. Ya kalau idealisme itu ya mungkin dari kita sendiri sih bang. Mau bagaimana kita berpendapat, kita berpandangan seperti apa, ya mungkin kembali ke diri kita sendiri. Apakah itu baik atau tidak bagi kita ataupun bagi masyarakat sekitar, ya kita lah yang menentukan itu bang. Kalau saya sih ya kita coba mencari kajian dulu baru kita bisa memfokuskan itu kemana, kayak gitu aja sih bang. Oke. Kamu Wir? Ya kalau menurut saya mahasiswa itu memang idealis bang. Karena harus idealis karena kemewahan tertinggi itu terletak di pemuda, yaitu di mahasiswa. Idealisme itu terletak pada pemuda gitu loh. Jadi ketika mahasiswanya atau pemudanya pragmatis, hedonis dan sebagainya itu sudah bahaya gitu loh. Jadi mahasiswa itu memang harus idealis, baik dari idealis
ya dari sikap apapun itu, tindakan maupun juga mengkritik, memang harus berpatokan secara idealisme gitu. Banyak anak muda yang galau itu kan berarti kan Iya. nggak punya idealisme. Nggak punya idealisme ya. Maka bergabunglah dengan organisasi mahasiswa. Makasih banyak buat Sandi sama Wira. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, mungkin kita ngobrol yang lebih spesifik lah. Benar. Ya, makasih udah mampir ke studionya Tribun Podcast. Kami pun juga ucapkan terima kasih Bang. Terima kasih juga Bang. telah mengundang kami. Tetap semangat Memperjuangkan perjuangkan aspirasi aspirasi rakyat, ya. terus memberikan kritik kontrol kepada penguasa. Ya tentunya agar Batam ini kan jadi baik ya, Iya. Batam lebih baik. Kemudian ya khususnya buat teman-teman mahasiswa juga pelajar, ayo tetap aktif, bisa gabung dengan organisasi. Jangan takut bahwa gerakan mahasiswa itu nggak mesti identik dengan apa demo. Demo, Ya, ya. gitu ya, demo pun juga sebenarnya nggak masalah ini menurut saya ya. Benar, Tapi benar. kayak ya itu kan bagian dari fungsi Demokrasi kontrol, lah. demokrasi gitu kan. Oke, sekali lagi thank you banget buat teman-teman Makasih, untuk bro. Wira, Siap. untuk Sandi, Siap. thank you. Next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Dan juga buat Tribuners, thank you juga udah join, udah ngikutin obrolan ini hingga akhir, dan tentunya sampai ketemu di episode-episode selanjutnya.